Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Saya Dimas Salewa. Saya Ririn Mardiati. Saya Najla Safitri. Saya Muhammad Ahmad Huda. Baiklah, di sini kami akan membahas materi tentang internal memori. Untuk memulai sesi ini, langsung saja kita masuk ke bagian pertama yang akan disampaikan langsung oleh rekan saya, Najla. Silakan. Baiklah, pertama kita akan membahas mengenai pengertian memori internal. Jadi, memori internal adalah memori yang dapat diakses langsung oleh prosesor, register yang terdapat di dalam prosesor, serta cache memori dan memori utama yang berada di luar prosesor, termasuk dalam kategori memori internal. Untuk memori utama, satuan transfer merupakan jumlah bit yang dibaca atau dituliskan ke dalam memori pada suatu saat. Lalu, fungsi memori utama yang pertama yaitu menyimpan data yang berasal dari peranti masukan sampai data dikirim ke ALU atau unit aritmatika dan logika untuk diproses. Yang kedua, menghemat daya hasil transmisi ALU yang sebelumnya dikirimkan ke peranti program keluaran, menampung instruksi yang berasal dari peranti masukan atau dari peranti pengingat sekunder. Lalu di sini kita juga akan membahas karakteristik memori. Ada dua kriteria yang mencerminkan karakteristik fisik memori, yaitu yang pertama, volatil dan non-volatil. Pada memori volatil, informasi akan rusak atau hilang bila daya listrik dimatikan. Sedangkan pada memori non-volatil, informasi tetap tersimpan tanpa memerlukan daya listrik. Yang kedua, erasable dan non-erasable. Erasable artinya isi memori dapat dihapus dan diganti dengan informasi yang lain. Sedangkan DRAM adalah memori semikonduktor yang tidak dapat dihapus dan bersifat non-volatil. Lalu, kapasitas memori. Kapasitas register atau memori lokal dinyatakan dalam bentuk bit. Kapasitas memori internal biasanya dinyatakan dalam bentuk byte. 1 byte sama dengan 8 bit atau word. Panjang word umum adalah 8, 16, dan 32 bit. Kapasitas memori eksternal biasanya dinyatakan dalam byte. Lokasi memori. Memori lokal atau register biasanya memiliki built berada dalam CPU atau mikroprosesor. Diperlukan untuk semua kegiatan CPU karena dia berada dekat dalam CPU. Kapasitasnya sedikit dan dinyatakan dalam bit. Memori internal atau memori firmware berada di luar CPU, tetapi internal terhadap sistem. Dapat diakses langsung oleh prosesor, biasanya menggunakan media RAM. Kapasitasnya sedikit lebih besar dari memori lokal, biasanya dinyatakan dalam byte atau word, 8, 16, 32 bit. 3. Memori eksternal. Memori sekunder berada di luar CPU dan sistem komputer. Aksesnya biasanya melalui pengontrol atau modul I/O, contohnya disk, pita magnetik. Faktor penting pada RAM yaitu 1. Type, interface. Jenis RAM itu ada SDRAM, DDR, DDR2. Kapasitas penyimpanannya adalah gigabyte atau MB. Faktor terpenting. Kapasitas adalah faktor terpenting. PSB, front side bus, jalur data antar prosesor dan RAM. MHZ. 4. Fungsi, unbuffer atau desktop, ECC atau workstation, register atau server. 5. Bandwidth, data transfer per detik, sama dengan FSB dikali 8 byte. Contoh, DDR VC 266 sama dengan 266 HMZ dikali 8, VC 2100. 6. Jumlah IC. Jumlah IC ada yang single site atau double site. Single site biasanya 4, 8, 9 dan double site biasanya 16, 18. Jenis-jenis RAM atau SRAM, PSDRAM. SRAM, Static Random Access Memory, adalah jenis RAM yang terbuat dari semacam semikonduktor yang tidak memerlukan kapasitor dan tidak memerlukan penyelenggaraan secara berkala sehingga lebih cepat. Namun SRAM memiliki kelemahan, yaitu biaya produksinya mahal sehingga hanya tersedia dalam kapasitas kecil dan menanganinya bagian yang benar-benar penting. SRAM, Static RAM, yaitu disusun oleh flip-flop super cepat untuk cache memory.
Harga mahal, kapasitasnya lebih kecil. DRAM, Dynamic Random Access Memory, yang merupakan memori semikonduktor yang membutuhkan kapasitas sebagai tumpuan untuk menyelenggarakan data yang ada di dalamnya. RAM ini memiliki kecepatan lebih lambat dari EDORAM, namun rendah dibandingkan SRAM dalam strukturnya. DRAM hanya memerlukan satu transistor dan kapasitor per bit, sehingga memiliki kepadatan tinggi. DRAM mempunyai frekuensi kerja yang bervariasi, yaitu antara 4,7 HMZ hingga 40 HMZ. RAM Dynamic RAM yaitu menyimpan muatan pada kapasitor, lebih murah, kapasitas lebih besar, lebih lambat, perlu refresh periodik. Catatan, kedua jenis RAM, SRAM dan DRAM bersifat volatile, data hilang saat listrik mati. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis SDRAM. SDRAM atau Synchronous Dynamic Random Access Memory adalah jenis RAM yang merupakan pengembangan dari DRAM, namun telah disinkronisasi oleh clock system dan memiliki kecepatan lebih tinggi daripada DRAM. Cocok untuk sistem dengan bus yang memiliki kecepatan sampai 100 MHz. Metode akses. Yang pertama FPM atau Fast Fixed Mode. Yang kedua EDO atau Extended Data Out. Yang ketiga BIDO atau Burst EDO. Yang keempat SDRAM atau Synchronous DRAM. Yang kelima RDRAM atau Rambus DRAM. Yang keenam DDR SDRAM. Modul memori. Yang pertama SIMM memiliki 30 pin. Yang kedua data 8 bit plus 4 bit paritas. Yang ketiga DIMM memiliki 168 pin. Yang keempat Dual Inline Memory Module. SDRAM atau Synchronous DRAM operasi disinkronisasikan dengan sinyal clock. Ukuran 64 bit 168 pin DIMMS. Frekuensi 66, 100, hingga 133 MHz. DDR SDRAM atau Double Data Rate. Transfer data pada kedua sisi clock atau naik dan turun. Bandwidth 2 kali lipat dari SDRAM standar. Selanjutnya ROM atau Read Only Memory adalah perangkat keras pada komputer berupa chip memori semikonduktor yang isinya hanya dapat dibaca. Jenis memori ini datanya hanya bisa dibaca dan tidak bisa ditulis secara berulang-ulang. Memori ini berjenis non-volatil, artinya data yang disimpan tidak mudah menguap atau hilang maupun saat daya dimatikan. Karakteristik ROM. Yang pertama, data permanen atau tidak dapat diubah. Yang kedua, bersifat non-volatil. Yang ketiga, aman untuk sistem operasi dan hardware, namun sulit untuk update atau perubahan data. Jenis ROM. Yang pertama, Mass ROM atau ROM standar. Yang kedua, EROM atau Programmable ROM. Yang ketiga, EPROM atau Erasable DROM. Yang keempat, EEROM atau Electrically Alterable ROM. Yang kelima, EEPROM atau Electrically Erasable PROM. Yang keenam, Flash Memory atau memori modern sejak 1980. Jenis-jenis ROM lanjutan. Yang pertama, EROM atau Programmable ROM. Non-volatil, hanya bisa ditulis sekali. Penulisan secara elektris. Perlu peralatan khusus. Yang kedua, EPROM atau Erasable PROM. Dibaca optis, ditulis elektris. Dihapus dengan sinar ultraviolet. Penghapusan berulang. Kurang lebih 20 menit. Lebih mahal daripada EROM. Yang ketiga, EEPROM atau Electrically EPROM. Dapat ditulis kapan saja, tanpa menghapus. Operasi write lebih lama dari read. Non-volatil plus flexible update. Lebih mahal dari EPROM. Selanjutnya, flash memory. Teknologi terbaru sejak 1960. Kecepatan penulisan tinggi. 1 transistor per byte. Sama dengan kecepatan tinggi. Baiklah, selanjutnya cache memory. Cache merupakan memori berukuran kecil dengan kecepatan sangat tinggi yang ditempatkan dekat dengan CPU. Fungsi utamanya adalah menyimpan data atau instruksi yang sering diakses sehingga CPU dapat memperoleh data tersebut tanpa harus mengakses RAM yang memiliki kecepatan lebih rendah. Dengan demikian, cache berperan penting dalam mempercepat proses pengolahan data. Prinsip kerja cache memory. Prinsip kerja cache adalah sebagai berikut. Ketika CPU membutuhkan data, CPU akan memeriksa cache terlebih dahulu. Jika data tersedia, kondisi ini disebut cache hit.
dan CPU dapat memproses data dengan cepat. Sebaliknya, jika data tidak ditemukan, ini yang disebut dengan cache miss, dan CPU harus mengambil data dari RAM yang memerlukan waktu lebih lama. Kesimpulannya, keberadaan cache dapat meningkatkan kinerja sistem secara signifikan dengan mengurangi ketergantungan CPU terhadap RAM. Semakin tinggi tingkat cache hit, semakin efisien proses komputasi yang terjadi. Secara keseluruhan, cache merupakan komponen penting dalam hierarki memori karena mampu menyeimbangkan antara kecepatan akses dan efisiensi kerja sistem. Tanpa cache, CPU akan lebih sering menunggu data dari RAM, sehingga performa komputer akan menurun secara drastis. Oke, semua bagian dari materi telah kami sampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.